Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadang Romansa dari SDN 2 dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Barito Kuala. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun dalam menentukan visi guru penggerak, kita menggunakan metode inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif itu sendiri adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan untuk menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk mengarah pada visi mewujudkan perubahan yang lebih baik. Dalam pendekatan inquiry apresiatif ini dapat diterapkan dengan menggunakan langkah metode Bagja. Adapun Bagja itu sendiri, Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Untuk metode Bagja yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama, di mana kita membuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi maupun peluang, untuk mendefinisikan tujuan, untuk menginisiasi perubahan atau prakarsa. Selanjutnya A. Ambil pelajaran, di mana kita memandu bagaimana pengalaman individu maupun kelompok dapat dijadikan menjadi sebuah pembelajaran. Pada gali mimpi, kita membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Selanjutnya J. Jabarkan rencana adalah tindakan konkret menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan sebagai terobosan untuk memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Dan yang terakhir A, yaitu atur eksekusi. Eksekusi ini menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan nanti. Selanjutnya visi guru penggerak saya angkat di sini adalah terbangunnya siswa yang merdeka dengan potensi iptek berlandaskan profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahannya, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi. Pada metode Bagja yang saya angkat di sini, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Dari pertanyaan ini yaitu apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berkaitan dengan penggunaan informasi teknologi pada anak SD. Dan tindakannya yaitu mengenalkan komponen utama beserta fungsinya pada laptop, komputer, dan yang terkoneksi dengan internet disertai dengan cara mengoperasikannya. Ada juga dengan melaksanakan pembelajaran secara khusus berkelanjutan berkaitan dengan penggunaan informasi teknologi atau IT. Selanjutnya pada bagian ambil pelajaran, di sini ada pertanyaan bahwa siapa yang dapat berperan penting dalam membantu kegiatan pembelajaran informasi teknologi di anak SD ini. Selanjutnya, apakah penting pembelajaran informasi teknologi pada anak SD? Selanjutnya, kegiatan apa saja sih yang dapat dilakukan untuk pembelajaran informasi teknologi, dan tindakannya yaitu secara kolaborasi setiap guru dan tenaga pendidik lainnya di sekolah yang mempunyai kompetensi dalam menggunakan informasi teknologi. Terus informasi teknologi itu sangat penting pada anak siswa SD sebagai wujud memenuhi kodrat zaman sang anak. Selanjutnya, pada kegiatan apa saja, yaitu kegiatan asesmen nasional yang berbasis komputer atau ANBK pada siswa kelas 5 dan pelaksanaan pembelajaran pada fase C sebagai bentuk pembelajaran wajib. Selanjutnya pada bagian gali mimpi ada pertanyaan bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah siswa menguasai pembelajaran tentang informasi teknologi ini.
Dampak tindakannya sebagai pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai kodrat zamannya dengan pandangan kemajuan teknologi kedepannya akan semakin kuat dalam menunjang kegiatan pembelajaran dalam jenjang SD, dan keterampilan tersebut dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan pembelajaran asesmen maupun seleksi prestasi seperti OSN dan ANBK, serta pembekalan dasar untuk masuk ke jenjang sekolah selanjutnya. Yang selanjutnya itu jabarkan rencana. Dari pertanyaan, bagaimana rancangan rencana kegiatan tersebut dapat membawa perubahan positif di sekolah. Tentunya tindakan penyelidikannya adalah rencana kegiatan diawali dengan pengambilan keputusan seluruh pemangku pendidikan di sekolah sekaligus menentukan visi kegiatannya. Selanjutnya, merancang teknik kegiatan yang berpusat pada siswa dalam pemenuhan minat bakatnya sesuai pembelajaran informasi teknologi. Pada pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan pada rencana pembelajaran informasi teknologi ini, maka tindakan atau penyelidikannya adalah menentukan jalan keluar pemecahan masalah dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai hasil kolaborasi semua pihak pemangku pendidikan di sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya ada, siapa saja yang berperan penting dalam pengambilan keputusan perubahan positif tersebut dengan perencanaan sesuai visi sekolah untuk meningkatkan pengetahuan informasi teknologi pada siswa? Tentu tindakan dan penyelidikan yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin komunitas sekolah, melakukan kolaborasi dengan pimpinan stakeholder lainnya. Yang kedua yaitu komunitas sekolah sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Yang ketiga adalah seluruh dewan guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran dibantu tenaga kependidikan lainnya seperti tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, atau tenaga-tenaga yang berkompeten yang ada di sekolah. Demikian tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang kita rancang sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tujuannya dengan terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid ini semoga dapat memberikan kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.